Renungan Kitab Suci Jumat 16 November 2020. Marilah suster, bapak, ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum memulai renungan, kita buka dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah sumber segala kasih, Engkau telah mengutus Putramu, Yesus Kristus, agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sesama secara adil. Berilah kami rahmat supaya dapat melaksanakan perintah-perintah-Nya. Semoga Roh Kudus menuntun untuk menyingkirkan hati kami dari kedengkian dan dendam. Mampukan kami hidup dalam damai dengan semua orang. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu.' Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul."
Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik-cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari Injil di atas, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Sering dikatakan bahwa pencuri itu cenderung lebih cerdik dari polisi. Mungkin salah satu alasannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam hal ini tidak tertangkap, yang memaksa mereka mencari segala macam jalan yang paling aman. Kiranya demikian situasi yang digambarkan dalam kisah bendahara yang cerdik. Ia harus bertahan hidup, sehingga muncullah ide cerdiknya. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya. Yesus mengkonfrontasikan anak-anak dunia dengan anak-anak terang, mengisyaratkan sebuah tantangan bagaimana anak-anak terang dapat membawa terang itu kepada dunia. Santo Paulus menegaskan tugas pelayanan kita kepada dunia, yaitu pewartaan Injil. Di dunia yang sering dikatakan semakin sekuler dan materialistis, kita bertanya tentang bagaimana menemukan cara-cara kreatif untuk menyampaikan kabar sukacita ke hati manusia. Tetapi sebelum itu, jauh lebih penting bertanya kepada diri kita, apa yang menggerakkan diri kita untuk melayani dan mewartakan Injil? Apakah pelayanan itu bernilai situasi hidup mati bagi kita, atau dengan kata lain, sesuatu yang maha penting, sebagaimana Santo Paulus dan bendahara yang cerdik? Atau karena ingin ikut terlibat saja? Marilah kita doakan para arwah dengan doa indulgensi. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu. Pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankan mereka semua memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri renungan ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pemurah, bantulah kami untuk bersikap jujur, penuh tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama, agar kami senantiasa ingat bahwa Yesus begitu mengasihi kami pula. Semoga kami diberi berkat sehingga peduli terhadap semua orang yang membutuhkan. Semua ini kami lambungkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.